Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Iran di tangan Masoud Pezeshkian. Dr. Masoud Pezeshkian akhirnya merebut dukungan terbesar dalam pemilu Iran 5 Juli 2024. Ia terpilih sebagai Presiden ke-9 Iran menggantikan almarhum Ebrahim Raisi. Pezeshkian adalah politikus Iran berlatar ahli bedah jantung. Perjalanan karirnya membuat ia dikenal sebagai politisi reformis. Di putaran final setelah babak pertama mempertarungkan 5 kandidat, Masoud Pezeshkian mengalahkan tokoh konservatif Said Jalili. Keberhasilan Pezeshkian secara tidak langsung memperlihatkan kehendak rakyat Iran yang menginginkan pemimpin lebih moderat. Data penyelenggara pemilu Iran menunjukkan ada 30.530.000 warga Iran memberikan suaranya. Jumlah ini 49,8% dari pemilih yang dianggap memenuhi syarat. Pezeshkian memperoleh 16.384.000 suara, sedangkan Said Jalili memperoleh dukungan 13.538 suara. Selisihnya cukup signifikan tetapi tidak cukup kuat. Masoud Pezeshkian menerima dukungan 53,6% dari total pemilih. Dalam konfigurasi politik Iran, Masoud Pezeshkian menjadi tokoh reformis kedua yang memimpin Iran dalam beberapa tahun terakhir setelah Hasan Rouhani. Front Reformasi Iran adalah gerakan politik yang muncul sejak tahun 1997 pada masa kepresidenan Muhammad Khatami. Terlepas dari popularitas mereka pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an, kaum reformis Iran tak pernah mengulangi lagi kemenangan mereka pada pemilu 97, 98, dan 2001. Mereka menjadi minoritas politik dalam 2 dekade berikutnya. Secara dukungan, kali ini Pezeshkian tidak sekuat pendahulunya Muhammad Khatami yang pada saat itu tahun 2001 memperoleh 20 juta suara. Pendukung utama Pezeshkian datang dari kelompok etnis dan agama minoritas di Iran. Ini membuat posisi Pezeshkian bisa rapuh di tengah posisi Iran yang diancam Barat. Pezeshkian berasal dari kelompok minoritas. Orang tuanya merupakan etnis Azeri dan Kurdi. Etnis Fars adalah mayoritas penduduk Iran dan berbahasa Farsi atau Parsi. Keunggulan elektoralnya didukung mobilisasi etnis Turki atau Azeri Iran di Provinsi Barat Laut Azerbaijan Timur, Azerbaijan Barat, Zanjan, dan Ardebil. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut Pezeshkian seorang Turki dan menyatakan harapan akar etnis dan kemahirannya dalam bahasa Turki akan memperkuat hubungan Iran-Turki. Dukungan kuat juga diperoleh Pezeshkian dari wilayah Provinsi Sistan, Balukistan, Golestan, dan Kurdistan yang sebagian besar penduduknya Sunni yang jadi latar belakang ibundanya yang keturunan Kurdi. Sebaliknya pendukung Said Jalili tersebar di Isfahan, Qom, dan beberapa provinsi selatan yang lebih menyukai sosok konservatif guna kembali memimpin Iran. Nah, terpilihnya Masoud Pezeshkian apakah akan membuat Iran berubah? Apa dampaknya bagi kebijakan strategis Iran? Dan apakah Pezeshkian mampu menghadapi tekanan Barat? Dilihat dari proses transisi pemerintahan di Iran, Pezeshkian kemungkinan baru akan efektif mengendalikan kekuasaan Iran pada September 2024. Gambaran jelas bagaimana Pezeshkian akan mewarnai Iran baru akan terlihat jika ia sudah menunjukkan susunan kabinetnya. Tugas pertamanya adalah membentuk pemerintahan terdiri dari 19 menteri, seorang wakil presiden, dan 11 wakil presiden yang mencakup bidang-bidang seperti urusan perempuan dan keluarga, urusan administratif, organisasi energi atom, dan anggaran serta organisasi perencanaan. Presiden terpilih harus menunjuk seorang kepala staf, seorang kepala kantor kepresidenan, seorang juru bicara, seorang sekretaris, dan beberapa pembantunya.
konstitusi Iran memerlukan persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk 4 posisi penting, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Intelijen, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan beberapa posisi lain yang juga kerap mendapatkan pertimbangan khusus. Mengenai penempatan perempuan dalam kabinet sebagai tokoh reformis, kemungkinan Pezeshkian akan mengikuti jejak Mahmud Ahmadinejad. Penggantinya, Hasan Rohani yang reformis, tidak menunjuk seorang perempuan. Demikian pula Ibrahim Raisi juga tidak menunjuk seorang perempuan dalam kabinetnya. Pezeshkian belum menguraikan langkahnya, tapi kemungkinan besar ia akan mewujudkan keberpihakannya pada isu-isu khusus perempuan. Setelah memenangkan pemilu, Pezeshkian menerima ucapan selamat dari banyak tokoh dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ini memperlihatkan Pezeshkian secara substansial akan melanjutkan apa yang telah dilakukan pemerintahan Iran sebelumnya. Bahwa Pezeshkian dalam kampanyenya terdengar lebih lunak, kooperatif, bahkan menyentuh isu peninjauan kembali hubungan dengan Rusia, serta pemulihan komunikasi dengan Amerika Serikat, bukan berarti Teheran akan berubah drastis. Ini lebih ke soal bagaimana Pezeshkian memilih cara untuk mengurangi tekanan terhadap Iran, terutama mengenai program nuklir Iran yang selalu dicurigai oleh kekuatan Barat. Artinya, perluasan pengaruh Iran ke kawasan, cengkeramannya atas proksi di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon tidak akan banyak berubah. Problem serius yang akan dihadapi Iran ke depan kemungkinan adalah jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Seperti periode sebelumnya, pemerintahan Trump menerapkan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran. Bahkan di tangan Donald Trump, militer Amerika Serikat mengeksekusi pemimpin legendaris Brigade Al-Quds Garda Revolusi Islam Iran, yaitu Jenderal Qasem Soleimani. Soleimani terkenal karena kelihayannya memperkuat dan memperluas pengaruh ideologis Iran di Timur Tengah dan memberi tekanan kuat terhadap Israel serta Arab Saudi. Jika Trump kembali, pemimpin moderat Iran seperti Pezeshkian kemungkinan besar tidak akan sekuat dan selugas tokoh-tokoh garis keras Iran sebelumnya. Ibrahim Raisi termasuk pemimpin Iran yang berani, dan di masa dia, Iran secara spektakuler melancarkan serangan presisi langsung ke wilayah Israel. Kebijakan luar negeri Iran memang tidak sepenuhnya ditentukan oleh presiden. Ada Dewan Keamanan Nasional tertinggi dan Imam Ali Khamenei yang akan menentukan arahnya. Iran tetap akan mempertahankan dukungan kuatnya ke Houthi Yaman yang telah merepotkan kekuatan Barat, dan juga tetap menyokong Hezbollah Lebanon yang jadi penantang kuat Israel di utara. Terhadap Beijing dan Moskow, Pezeshkian kemungkinan akan melanjutkan pendahulunya. Bahkan dalam waktu dekat, ia harus meresmikan aliansi strategis dengan Rusia. Mantan Menteri Luar Negeri Javad Zarif yang dikenal sebagai diplomat ulung Iran dan petarung kuat menghadapi diplomasi Barat, besar kemungkinan akan kembali menduduki kursinya di kabinet Pezeshkian. Jika benar, maka di tangan Pezeshkian, Iran tidak akan berubah haluan menghadapi hegemoni Barat dan menyeimbangkan posisinya secara regional di Timur Tengah. Tribuners, Republik Islam Iran lahir dari sebuah revolusi di tahun 70-an yang merontokkan kolaborasi Barat dengan kekuasaan dinasti yang bercokol lama di negara itu. Revolusi itu mengubah drastis Iran, menghasilkan permusuhan tiada henti dari kekuatan hegemonik Barat yang merasa terganggu. Kini Iran adalah kekuatan strategis berkemampuan sangat tinggi, menguasai teknologi militer yang mumpuni, yang telah membuat gentar lawan-lawannya, terutama Israel. Masoud Pezeshkian, seorang dokter yang terjun ke dunia politik, akan segera berkontribusi menentukan hitam putihnya Iran di mata dunia.